Pupuknya gitu kan sebenarnya kalau perusahaannya kan ada Indomaret, ada Omi, ada Indomaret kan. Jadi saya kasih tahu kira-kira skema bisnisnya seperti itu. Ya. Kalau tadi Indomaret kan fokus ke forwardnya, ke retailnya. Kalau contoh ke belakang, Dia kan nggak ngapa-ngapain. Ke belakang semua kan ada barang aja. Dan kalaupun udah produk yang namanya Indomaret kan dia juga pasti nggak buat. Kan gitu. Dia hanya home brand. Jadi kan namanya home brand itu kan sebenarnya hanya untuk membrainwash konsumen bahwa dia strong. Dia nggak perlu ini. Cuman kan ada konsumen yang wah ini murah, bagus. Berarti jadi ada value di sini kan. Yang berarti tetap target. Dan dia juga tetap dengan skema yang tadi kan. Kita dari supplier lain kita bisa lihat itu CV apa. Dia tidak produksi sendiri. Nggak ada barang yang dia produksi sendiri. Karena bisnisnya dia sebenarnya adalah investment yang luar biasa. Pakai duit orang. Kan prinsip bisnis itu. Prinsip bisnis adalah satu, transfer of wealth. Kan sebagai pengusaha itu kalau melihat konsumen duitnya pindah ke gue kan gitu ya. Itu kan pertama, prinsip bisnisnya gitu. Kedua, kalau saya punya usaha, kalau bisa dimodalin ke orang lain. Ada extensionnya. Itu salah satu kesalahan bisnis di Indonesia biasanya. Pakai semua yang dia punya, jual rumah, jual mobil, jual segala macam habis. Kirim kamu ya? Sama ya kemarin. Ya karena pakai logikanya sama. Kalau para registrator di luar negeri dia pakai duitnya orang, bukan pakai duit dia sendiri kan, yang pokoknya simpatisan segala macam seperti itu. Kalau kita kan orang mau kampanye dia kan ingin duit ya dari bank, gitu kan ekstrim. Jadi sebenarnya kita bisa lihat sama dengan yang dilakukan dengan Elon Musk. Elon Musk itu tidak pakai teknologi dia sendiri. Toyota dia mau ngasih tanggalan tidak sama, dia ada yang mau pakai segala macam. Dan dia tahu untuk bangun itu pasti mahal. Jadi jual rugi memang mobilnya, tapi dia punya hitungan bisnis model lain yang hidden. Carbon credit, setiap negara yang itu. Makanya jangan pernah berharap dia akan bikin pabrik di Indonesia. Nggak masuk dalam skema bisnisnya dia. Itu Anda terlalu polos mikirnya adalah kalau bisnis itu bicaranya adalah membuat. Jadi kan terus dia membuat untuk window shoppingnya orang. Jajan gorengan. Dia tenang-tenang aja. Dia membuat adalah udah value-nya dia bukan di situ. Indomaret juga sama. Dia bikin yang supply chain dan segala macam itu. Truknya emang punya Indomaret? Enggak, punya Bulog kan. Hampir semua aset yang dia miliki itu tidak dia taruh di dalam bentuk bangunan atau alat seperti itu. Karena mobil itu pasti akan habis. Dia nggak mau. Prinsip kekayaan kan adalah meningkatkan jumlah yang value-nya naik. Dan kalau dia taruh di rumah, sebenarnya gini, Anda lihat fenomena retail apartemen di Jakarta, harga selalu dibilang harga naik, tapi orang jual apartemen susah. Kenapa? Karena pasarnya itu bubble. Karena bubble-nya adalah orang suruh beli rumah, tapi untuk investasi. Berarti orang yang beli adalah bukan orang yang butuh rumah. Yang butuh rumah nggak mampu beli. Mau nanya deh, dia penasaran. Problemnya di sana. Jadi kita lihat bisnis itu harus lihat mappingnya secara benar. Baru dilakukan. Nah sekarang misalnya dilakukan bisnis Sabana. Prinsipnya kan simpel ya. Orang suka makan ayam sama nasi sama sambal. Kan seperti itu. PR-nya adalah waktu di-expand. PR-nya ekspansi. Karena value-nya udah dikunci. Sabana itu mengunci value-nya di titik tertentu. Mau dinaikin franchise-nya nggak bisa. Mau diturunin rugi. Udah expand tambah produk, terkunci dia. Kenapa? Karena bisnis modelnya dia memproduksi barang langsung. Enggak ya? PR-nya di situ. Sehingga kalau Anda memproduksi barang langsung, maka tadi gimana caranya membuat inventory-nya tidak muncul banyak? Kan problemnya uangnya banyak tersimpan di work in process sebenarnya di sana, betul ya? Problemnya di sana. Nah sekarang dia harus bergeser. Kalau pada naik kelas, PR-nya cuma satu, tambah brand. Karena sahabat
soalnya dinaikin ke atas agak susah. Gitu ya. Mau dibikin resto agak susah. Tidak ada. Ya, tapi susah. Ngapa dia? Challenge-nya luar biasa itu. Challenge-nya luar biasa. Beda dengan yang mulainya karena yang mulainya kayak Kentucky atau McD karena dia tempat dulu. Nah sekarang saya bahas kalau itu nanti kuliah saya manajemen strategik ya. Jangan. Soalnya kan udah semua ngambil manajemen strategik kan? Enggak. Oh suruh keluar dulu ya, ngambil ya. Oke, udah lewat dulu. Apa? Tapi nanti kira-kira itu. Jadi contohnya, saya bisa bilang, mungkin orang pikir McDonald jualan burger sama ayam kan? Saya kasih tahu bisnis modelnya bukan itu. Bisnis modelnya bukan jualan burger sama ayam. Itu soalnya materi kuliah saya di manajemen strategi. Nanti saya akan jelas di situ bahwa McDonald itu nggak jualan ayam sama burger. Bapak dulu kuliahnya ngambil strategik, Pak. Di Belanda, ya oke. Business economics. Saya ambil business economics. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita bagian akhir nih. Bagian akhir bicara tentang supply chain integration. Kenapa sudah bicara strategi, kita bicara desain, dan kemudian terakhir integration. Ada yang tahu nggak? Kenapa kita bahas tentang integration? Harus terintegrasi. Oh, Mas Limbat belum masuk. Lagi dulu. Nanti kalau masuk dia nggak ngomong lagi, seperti Limbat. Dia kiranya masuk tadi dia tuh datang jam 7.45 Pak. 7.45. Dia dalam kiranya dia masuk jam 7.45. Oh, terus? Ya padahal kan tadi masuknya jam. Dia 8.45 masuknya ke sini. Dia jadi salah lihat jam katanya. Oh. Katanya. Nilai dia ini. Mungkin alamnya beda, Pak. Alamnya beda. Ada yang tahu nggak kenapa kita bahas integration? Saya integrasi. Ini 03 ini bukan kampanye ya, maaf. Bangsa kamu pilkada. Nah, integration itu penting pertama adalah karena kita bicara tentang koordinasi supply chain. Dan dia bicaranya hulu hilir. Kita tahu tadi ada raw material sampai ke retail itu panjang sekali proses. Yang jadi masalah adalah kita harus mitigasi efek kalau ada gangguan. Kalau ada gangguan kan yang terganggu seluruh supply chain. Yang menariknya adalah logika demand-nya, barangnya itu tidak sama. Konsumen beli cuma satu. Tapi apakah begitu retailer dia beli cuma satu? Dia tidak. Ke belakang dia belinya dalam jumlah banyak. Maka sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, gambarnya lewat nih. Kita bisa lihat di sini ada contohnya perusahaan kecap. Jadi kalau kecap tapi di sana bukan kecap ya, tapi saus tomat gitu ya. Kita bicara konsumen sama retail, ke sini ini downstream. Kita tarik sampai ke belakang, kita tahu persis bahwa apakah kita bisa mengendalikan petani tomat sesuai dengan demand-nya. Kalau konsumennya, saya pengennya makannya lebih banyak tomat, bisa nggak langsung ke sini? Kalau misalnya tiba-tiba di sini ada gangguan, petaninya nggak panen, apa yang terjadi di petani? Nggak ada barang kan gitu. Maka yang terjadi pertama kita bisa lihat pasti ada permasalahan harga dan barang di sini kan. Maka kita bisa information ini sangat penting dan information itu memastikan bahwa kesinambungan yang terjadi itu bisa diambil dalam bentuk-bentuk keputusan yang baik. Dan oleh karena itu kita tahu cash flow-nya kan dari sini dari konsumen sampai ke ke raw material, ke produsen raw material sangat. Nah karena kita tahu seperti ini, ada yang kita sebut sebagai dynamic business dynamic dan ada supply chain dynamic. Supply chain dynamics itu bicaranya adalah yang disebut bullwhip effect atau efek cambuk. Efek cambuk itu apa? Bahwa upstream itu harus bereaksi terhadap permintaan konsumen.
Dan perubahan di konsumen akan berpengaruh ke seluruh rantai. Sebabnya bisa sebab eksternal, bisa sebab internal. Jadi perubahannya akan sangat berpengaruh sekali. Kira-kira seperti ini. Kalau kita lihat, ini adalah permintaan di konsumen. Di konsumen permintaannya harian. Kita lihat dari hari 1 sampai hari 30. Tetapi begitu dia masuk dari retailer ke manufaktur, kita lihat pergerakannya jadi berbeda. Karena dia agregasi dari berbagai macam tempat di retailer. Kalau kita bicara dari retailer, dari manufaktur ke packaging, maka kita bisa lihat menjadi lebih besar. Karena nggak ada yang beli bungkusnya satu-satu, ya kan? Packaging harusnya nggak ada. Bahkan kalau kita lihat sampai ke supplier cardboardnya atau boxnya segala macam yang proses itu menjadi lebih besar. Sehingga ini disebut sebagai supply chain dynamic pada harinya sama, pada bulan yang sama. Ordernya di sini bisa harian, di sini nggak bisa harian. Maka dia disebut bullwhip effect karena perubahan di sini akan berubah cukup drastis di tier yang paling belakang. Sehingga pemahaman terhadap integrasi tadi jadi penting. Dan itulah kenapa tadi kalau pertanyaannya kenapa Indomaret nggak ke belakang, pusing. Ngurusin sampai ke belakang itu pusing, gitu kan? Kita bisa lihat apakah Tesla bikin barangnya semua sendiri? Tidak. Apakah Apple memproduksi barangnya sendiri? Tidak. Karena itu persis problem di sini itu luar biasa. Supply chain itu luar biasa. Makanya kalau kita lihat itulah salah satu sebabnya hebatnya Toyota. Dia bisa bikin just in time karena dia bisa mampu mengintegrasikan di Waalaikumsalam. Dari paku kan ya? Berarti cemilan. Kira maksudnya. Nah, dari logika tadi, maka kita bisa lihat nggak akan mudah kan sebenarnya logika yang seperti itu. Karena tidak mudah, maka kita tahu persis itu sebabnya banyak perusahaan fokus hanya di retail saja. Karena menarik sampai ke value produksi tidak susah. Nah dari bahasa mana problemnya pasti ngikutin ke sini. Dia harus punya forecasting yang jelas, MRP yang jelas, gitu ya. Dan juga bisa memastikan kalau ada disrupsi di sini gangguannya seperti apa. Yang menarik adalah pernah ada cerita kalau bisa dilihat dalam bahasanya Ayam, KFC di UK itu pernah tidak jual ayam. Pernah tidak jual ayam sama sekali karena ayamnya tidak ada. Bisa dilihat beritanya. Nggak ada ayam, dia jual ayam. Dan dia lakukan marketingnya cukup bagus untuk menunjukkan gimana caranya dia tidak jual ayam. Ada disruption. Padahal logikanya kita kadang-kadang kan apa sih susahnya potong ayam menjual kan gitu. Susah sebenarnya kalau sampai chainnya sebesar itu dan satu negara dia nggak jual. Ayamnya nggak ada. Ayamnya kemana, Pak? Kalau sekolah jadi ayam kampus dong. Karena ada masalah, ada penyakit, jadi nggak bisa dijual. Kan kalau di Indonesia, kalau bahasa ayam nih, bahasa ayam nih. Ketawa dia bahasa ayam. Kalau bahasa ayam, saya tanya nih, berapa persen ayam yang dipotong halal? Di Indonesia, Pak. Di Indonesia, di Indonesia. Ini tukang potongnya. Kalau yang pemotong modern, saya tahu angkanya. Yang pemotong tradisional saya tahu juga angkanya. Ada yang bisa memperkirakan? Dari sekarangnya enggak mungkin. Iya. 60%. Di atas itu. Pertama syaratnya pemotongan pemotongan itu kan harus kalau di yang resmi yang besar kayak ada juleha. Nggak pakai juleha? Enggak, saya produksi aja, Pak. Produksi ayam aja, nggak dipotong. Iya, ayam. Oh, ayamnya sih. Ayamnya diambilin orang. Saya peliharaan aja, Pak. Nanti ada yang ambil.
Yang bisa mana nggak? Udah lah. Ya. Enak ya, dia produksi ada yang ngambilin, dia mas, gue bisa kita, Kaya. mas mau ngambil. Iya. Sekarang pemotongan ayam itu ada juleha. Terus ada dikasih juru sembelih halal, itu namanya juleha. Syaratnya yang jadi juleha itu satu pertama yang penting, akil balik. Kalau di tradisional banyak anak-anak yang bantuin orang tuanya ya, dan belum tentu akil balik. Maka gugur syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus potong tiga-tiganya. Tapi nggak boleh putus. Ada tiga. Jadi ada apa namanya? Urat nadinya di sini, kanan kiri sama terakhir satu. Ini harus potong tiga. Dan hanya boleh sekali jumlahnya, nggak boleh 2 kali. Kalau pisaunya harus, kalau 2 kali udah enggak Halal. sampai putus enggak. Yang menariknya lagi dia harus darahnya keluar dulu semua, baru bisa direbus untuk di. Tapi kebanyakan banyak yang kemudian matinya karena ditumpuk temannya, potong tumpuk atau direbus ya. Makanya bisa dilihat kalau misalnya ayamnya dibuka, darahnya masih ada, kelihatan biru. Nah itu artinya dia meninggal tidak sempurna. Berarti itu nggak halal dong Pak? Hah? Berarti nggak halal dong ya ada Itu orang baru bilang. bahasa yang halal ya. Bismillah ya. Tergantung menurut masa apa Anda. Tapi kalau ditanya lagi kan produksi ayam kan, berapa banyak ayam yang dijual itu ayam sakit? Dia tahu pasti. Dia tahu pasti. Berapa persen ayam yang dijual ayam sakit? Saya kurang tahu ya. Kurang tahu. Ya udah saya tanya, berapa persen ayam mas yang dijual sakit? Kalau yang dijual sakit sih mungkin Pak 5%-an kali Pak. 5%-an. Yang sisanya mati ya? Karena biasanya sebelum mereka hamil yang emang udah sakit udah pasti mati di tempat. Jadi teman. Stres duluan. Terus kalau gitu diapain? Belum dipotong stres. Makanya harga itu fluktuatif. Salah satunya adalah karena banyak yang menjual ayam mati. Karena konsumen kan nggak tahu bedanya. Saya bisa pastikan semua orang satu ruangan ini nggak tahu bedanya kualitas daging. Nggak ada yang tahu. Tapi itu masih mending sih Pak kalau sakit ya Pak. Kalau sakit sambil tangan dipotong masih menurut saya masih fair lah. Tapi kadang-kadang kalau sudah diambil mereka kan melakukan perjalanan Pak. Yang mati di jalan. Mati di jalan ya itu yang biasanya tetap dipotong kalau Iya. itu yang bahayanya. Jadi tiren kan. Iya. Jadi 40% ayam yang dijual di pasar itu ayam sakit. Jadi Karena vegetarian. mayoritas kan open cage ya. Ya, mayoritas. Kalau itu bos nggak apa-apa. Terus sorry sih, mahal investasinya. Mayoritas seperti itu. Yang open cage maka penyakit itu mudah masuk. Rata-rata disembelih pasti di bawah 30 hari. Dijual rata-rata umur 22, 20. Makanya ayamnya kecil-kecil. Tapi ini sih apa kalau yang banyak mati di jalan itu tetap dipotong biasanya pemotongan besar Pak. Contohnya kalau saya boleh sebut sih CPI gitu maksudnya ambulan besar yang mati pasti dipotong. Ya makanya perusahaan besar itu dari kata saya 20% ayamnya tidak halal. Iya makanya saya di keluarga saya kasih tahu istri kalau mau beli sawit dan lain-lain itu lebih baik tidak beli bagus. Karena biasanya ayam-ayam yang gitu Pak. Ya kok dia punya ayam sendiri, masa belum tahu. Ada sosis dan lain-lain gitu. Iya. Nah, ini bisnis kan? Kenapa? Karena nggak ada yang mau beli inventory gitu. Barang itu reject, barang ini kan cost. Problemnya terutama di living production, yaitu tadi problemnya di sana. Mayoritas ada di sana. Nah, yang menariknya lagi tadi kalau dibahas mayoritas ayam mati itu kan sebenarnya kalau tahu kualitas daging kita nggak akan beli, tapi orang nggak ada yang tahu. Apalagi kalau di pasar tradisional dijualnya sudah di bumbui. Makanya muncul yang dijual ayam bumbu kuning. Karena dia menyembunyikan identitasnya ini.
Inter dong. Hah? Indirect. Menjaga identitas. Berarti Bapak nggak makan ayam dong, Pak? Saya makan ayam, Tapi motong tapi saya sendiri. nggak makan daging merah. Saya nggak makan daging merah. Karena sama juga di Indonesia ayam, sapi aja mati sebelum dipotong digelonggong dulu. Saya makan padahal sedikit putih, saya lebih banyak ikan. Sekretariat. Karena di ayam itu problemnya dua, tadi satu halal, kemudian toyib. Karena halal dari pemotongannya, kemudian yang jual mayoritas banyak kayak sakit. Sabarnya dipastikan halal aja. Potong sendiri. Cara ngebedain ayam yang sakit sama yang tidak, yang sudah gimana? Itu kelihatan dari kualitas daging juga kelihatan Pak, sebenarnya. Dari warna. Dari warna dagingnya, dari ini. Kalau daging yang bagus itu prinsipnya adalah gini. Dia juicy, kedua marbling. Istilah itu marbling itu mengkilat. Itu bagus. Cuma di Indonesia mayoritas sukanya melihat ayamnya yang penting dipotong di depan mata. Iya. Tapi dia belum tentu ayam yang bagus. Itu yang pertama. Kemudian ada tukang ayam dua di sini. Sama daging sapi juga sama. Nah, problemnya adalah sebenarnya kalau kita beli ayam di pasar, sebenarnya dia juga bakterinya banyak. Karena kita suhunya tropis. Kalau belajar biologi, ada benda mati, protein itu, dan dia dari dipotong rata jam 2 ya. Jam 2 pagi sampai jam 4 jam 5, bakterinya akan bertumbuh semakin cepat dengan meningkatnya suhu. Makanya sebenarnya ayam yang paling bagus adalah ayam yang masuk ke dipotong masuk ke suhunya di bawah 5 derajat. Saya jadi kuliah ayam. Kan CPI. Prinsip dasarnya dia lebih bagus secara bagus karena bakterinya nggak banyak. Problemnya begini, orang Indonesia juga nggak tahu kualitas daging karena masaknya overcook. Orang Indonesia itu cenderung masak overcook, jadi proteinnya udah nggak ada. Contoh, bikin opor, masaknya pokoknya pada dagingnya lepas, itu proteinnya udah bisa dipastikan. Nah. Makanya kalau orang bule sukanya dia bukan orang Korea, dia makan dagingnya itu tidak di overcook tetapi di barbecue. Karena kualitas proteinnya nggak hancur. Kalau ayam kan ada salmonella, Pak. Kalau penyakit mah semua banyak sih sebenarnya. Di Indonesia ada salmonella itu justru karena dia dipotong dan kemudian di suhu terbuka. Tapi masaknya tetap harus matang kan, Pak? Ya dengan kondisi kalau Anda beli yang tadi dipotong kemudian dijual di pasar, Anda harus masak. Kalau mau beli ayam sih kalau menurut saya saran ini Pak ya, ukurannya jangan lebih dari 1/3 ya Pak. Karena kalau udah di atas 1/3 biasanya itu Akhir. bukan Pak, dia banyak antibiotik masuk, biasanya penyakit bisa hilang mereka. Jadi udah masuk antibiotik. Dan itu biasanya dari awal. Ya, kalau di atas 1,3 berarti kan dia ketelur ya. 1,3 kilo. Boiler. Nggak tahu. Karena Itu nggak laku ya, itu udah rugi itu Iya. sebenarnya. 1,3. Pada nggak sih ayam ukuran 1/3 itu berarti ayam 1/3 itu kan berarti kalau dipotongnya hampir 1,617. Iya. Berat hidup. Itu tuh 1,3 tuh 1 kilo. 1,3 kilo. Oh. Saya kayak tukang jual ayam ya. Oke, tapi kita bisa lihat tadi story-nya sebenarnya prinsipnya ini kan bicara integration ya. Kita bahas kan sebagian besar masuk ke raw material kan. Dan kita bisa bayangkan yang terjadi seperti itu. Kayak tadi contoh bahasnya adalah jangan beli sobut apa segala macam. Itu kan perubahannya dari sini. Tetapi apa bisa direspon langsung cepat sampai kandang? Kan nggak mudah ya. Begitu ada permintaan makanya itu terjadinya harga naik dan turun. Seperti itu. Ini yang kita bisa lihat. Dan mayoritas ini jadi tantangan karena kita bicara disruption yang terjadi kayak tadi itu harus bisa dipastikan kita punya kemampuan melakukan linkage antara perusahaan, supplier, dan customer. Makanya kita punya namanya score model. Score model itu supply chain operation reference. Dia bicara tentang bagaimana kita buat plan, source, make, delivery, sama return. Karena kita harus merencanakan itu aktivitasnya seperti itu.
Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kita bisa lihat kira-kira gambarnya seperti ini. Secara sederhana, ini konsumen, ini proses pada servis pertama, kemudian nyetir supplier pertama, kemudian ini eksternal supplier juga. Kita bisa lihat di sini, kalau konsumen minta kan dicarinya order seperti ini ya. Kemudian bicara kalau ada order seperti ini, dia harus lihat bagaimana prosesnya di dalam. Bisnis to bisnisnya, customer relationship seperti apa. Kalau dia minta barang yang berbeda, new service, product development process seperti apa. Dalam operation kita harus lihat supportnya seperti apa. Nah, tetapi kita tahu persis, kan barangnya kalau kita ada di akhir, produsen akhir, seperti Sabana, kan ngambil juga dari yang lain kan. Maka ada supplier lagi, hubungi masnya. Dan ini bicaranya supplier lagi, bisnis to bisnis proses, ada order di sini, kemudian ada service lagi, begitu terus. Jadi semakin panjang proses yang tadi kalau ada gangguan ini semakin panjang di sini. Nah, problemnya berarti yang paling utama kalau dalam integrationnya apa? Sourcing, itu ya, cari sumber. Sourcing, problemnya adalah kita harus tahu seleksi dari si suppliernya. Saya yakin Sabana nggak mungkin supplier cuma satu, gitu ya. Sama juga, biasanya dia cuma dari satu tempat, enggak? Satu tempat. Kontraknya tapi ganti-ganti, enggak? Setia ya. Ayamnya produsen ayamnya setia, istrinya. Lagi. Nah, maka kita bisa lihat supplier selection, kita lihat apa? Kita akan lihat kepastian apakah tadi contoh sebelumnya mau responsif atau efektif, bagaimana material cost-nya, bagaimana freight cost-nya, bagaimana inventory cost dan administrative cost. Kenapa ini kita perhatikan? Karena dia akan berpengaruh pada supplier relationship proses. Jadi bagaimana ini diperhatikan dulu. Kenapa ini diperhatikan? Karena mau bikin produk baru, mau menerima order, maka kita harus perhatikan di sini dulu. Sehingga pada saat kita bicara tentang supplier selection, maka berikutnya kita lihat total annual cost-nya. Maka total annual cost-nya kita akan hitung semua biaya tadi, biaya kita totalkan semua, sehingga kita akan perhitungkan nanti biayanya. Permasalahannya, apakah hanya biaya saja yang kita perhitungkan? Tidak kan? Tapi kita akan perhitungkan lain-lain. Contoh, kalau sekarang ada unit purchasing, ada sertifikasi, ada evaluasi. Jadi, contoh misalnya, kenapa tadi saya bahas misalnya halal dan toyib. Sebenarnya pemotongan itu harusnya ada sertifikasinya. Ada NKV, betul ya? Harus ada NKV. Harus ada sertifikasinya, karena nggak bisa sembarangan sebenarnya. Kalau kita bicara supplier itu rata-rata mau sekarang ada yang fokus, oh saya ingin dapat suppliernya ada HACCP-nya nih, ada ISO-nya, maka itu harus diperhatikan. Nah, kalau kita punya keputusan seperti itu, gimana cara ngambil keputusan ya kan integrasinya? Maka kita ambil contoh kayak gini, kira-kira seperti ini. Kalau ada, anggaplah perusahaan manufaktur laptop, gitu ya, dan kemudian Anda bikin keyboardnya, dan kemudian dia mengidentifikasi kira-kira kebutuhan keywordnya seperti apa. Nah, si perusahaan ini dia akan lihat kira-kira kalau dia lihat potensi konsumen dan kemudian supplier, dia akan petakan kira-kira seperti apa di dunia ini. Maka dia akan hitung biaya yang tadi, harga keyboard, freight cost, inventory, dan administrative cost. Dan kemudian dia akan hitung berapa requirement-nya yang dia butuhkan. Secara umum dia tahu dia butuh sekitar 300.000 unit dan dia punya 250 hari kerja. Dan kemudian dia akan menghitung kira-kira siapa yang akan menghasilkan biaya paling murah. Nah, di sini kita bisa lihat contoh di sini. Di sini adalah tabel yang menggambarkan annual freight cost dan shipping quantity berdasarkan shipping quantity. Jadi kalau dia kirim 10.000 unit, 20.000 unit, 30.000 unit dari supplier yang ada di Belfast, Hong Kong dan Singapore, kita bisa lihat angkanya dari 380, 260, 237 dan ini beda-beda. Kemudian kita lihat annual inventory shipping administration-nya beserta lead time. Maka kita tahu dari supplier yang berbeda tadi, harga keyboardnya
kemudian biaya carrying cost-nya, lead times-nya, dan bicara biaya asesmen keseluruhan. Maka kita hitung solusinya adalah seperti apa. Berapa rata-rata kebutuhannya kita bagi per harinya. Berarti kalau 300.000 dibagi 250, kita kebutuhannya adalah 1.200, dan kemudian kita totalkan biaya keseluruhan, dapat biaya keseluruhan, maka kemudian kita bisa hitung per masing-masing option. Misalnya contoh adalah kalau untuk Belfast kontingen 10.000, kita hitung cost-nya untuk 10.000 unit, kita dapatkan biaya keseluruhan, tinggal hitung berdasarkan kebutuhannya seperti itu. Nah di sini kita tahu bahwa kalau Anda mengikuti cara yang sama, maka sebenarnya nanti kita akan tahu harga 10.000, 20.000, dan 30.000. Jadi kita masukkan ke sini, dapat optionnya tadi, dan maka kita punya angkanya kira-kira seperti ini. Nah kalau misalnya kita punya angka seperti ini, pertanyaannya adalah Anda pilih yang mana? Cara ngitungnya tadi sama aja, simpel sebenarnya, saya nggak akan ini. Tapi Anda tahu Belfast 10.000, 31.000. Kalau dia 20.000, 31 juta 20.000. Kalau Anda pesen 20 juta, 20.000, dan Anda dapat biayanya 31.000 ke 30.000, ini biayanya segini. Ini Hong Kong, ini Singapura. Total annual cost untuk masing-masing total shipping pot ini. Kira-kira Anda pilih yang mana? Yang paling bawah. Paling bawah. Yang mana tuh yang paling bawah? Self-report. Kenapa? Karena lebih murah. Karena lebih murah. Kalau dibandingkan dengan Yang di atasnya. dibandingkan dengan yang di atasnya. Kalau 10.000 lebih murah self-report. Ya. 20.000 masih 30.000 Murah Hong Kong. lebih murah Hong Kong. Dan kalau Anda jadi perusahaannya akan pilih yang mana? Hong Kong. Kenapa? Karena unitnya 300 unit tadi. 300 unit ya. 300.000 unit. Berarti Hong Kong kan. Berarti Hong Kong. Iya. Kenapa? Karena lebih murah dari yang lain. Yang lebih murah dari yang lain. Ada yang paham nggak maksudnya? Jadi kita bisa bicara ini adalah total annual cost. Artinya pengiriman kita bisa dikirim 10.000, bisa dikirim 20.000, bisa dikirim 30.000. Karena ini total annual cost buat semuanya. Buat berarti yang berapa dikirim? 300.000 kan yang dikirim? Berarti dalam setahun. Berarti ada nih, kalau Anda biayanya yang dicari, pasti cari yang paling murah. Dengan pengiriman pilihannya mau 10.000, 20.000, 30.000. Biaya persen seperti itu. Nah, pilihannya adalah kalau Anda mau dikirim 30.000, maka ini adalah yang paling murah. Karena ini biaya 1 tahun. Tapi Anda kalau ingin dikirimnya inventory yang nggak banyak, 20.000, maka ini yang paling murah. Kalau yang di 10.000, ini yang paling murah. Tergantung pilihan inventory. Kalau secara total, kalau Anda bisa produksi 30.000, maka jelas pilihan yang paling murah ini atau ini? 20.000 atau 30.000? Kalau 30.000 Hong Kong, tapi kalau Anda berikan 10, 20, 30.000, Anda pilih yang mana? Tergantung kapasitas gudang. Walaupun biayanya sudah dihitung, tapi biaya totalnya nggak bisa punya. Tapi sini gampang kan ya? Hitungnya sih saya nggak ada, itu kan cuma tambah dari kali doang. Tapi saya ingin teman-teman lihat tabelnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi kan baru bicara biayanya. Kalau kita tambahin kriteria yang lainnya, maka kita harus masuk. Contoh di sini adalah kalau kita tambahkan kriteria on time delivery, consistent quality and environmental stewardship, maka kalau misalnya kita buat total bobotnya 100 dan kemudian setiap supplier kita kasih skor, bisa nggak?
Bisa. Maka pertanyaannya, apakah angkanya akan sama pada saat memilih suppliernya? Contoh misalnya di sini total cost, Belfast kita kasih skor 5, Hong Kong 8, ini 9, berdasarkan angka yang ini tadi pertimbangannya. Kita tahu bahwa Silverport dia memiliki keuntungan kayak 500 lebih murah, Hong Kong yang kedua murah, Belfast yang ketiga. Tetapi kemudian kita lihat gimana on time delivery. Ternyata Belfast on time delivery-nya lebih bagus, Hong Kong paling rendah, Silverport 7. Consistent quality kita bisa lihat Belfast 8, Hong Kong 9, Silverport quality-nya 6. Environment, Belfast lebih peduli dengan environment, Hong Kong nggak terlalu, yalah Hong Kong. Silverport kemudian 8. Dan kita lihat, kita berikan bobot di sini. Mana yang lebih penting? Total cost ternyata bobotnya hanya 25%. On time delivery 30%, consistent quality 30%, environment 15%. Dari sini kira-kira hasilnya mana yang menjadi juara? Tergantung kebutuhan perusahaan, Pak. Ya, kebutuhan perusahaan yang mana? Semisal kalau permintaannya banyak, berarti lebih menguntungkan yang on time delivery. Oke. Kalau semisal permintaannya konsumen lebih berfokus pada kualitas, berarti milihnya yang khusus. Oke. Kalau dengan pembobatan ini berarti kira-kira apa yang dipentingkan? On time delivery sama quality. Maka kita akan bisa lihat bahwa on time quality sama delivery ini yang lebih dipentingkan, environment yang penting ada, gitu kan? Maka kita bisa hitung hasilnya. Maka di sini kita bisa lihat gimana cara menghitungnya. Di sini kita bisa lihat bahwa otomatis kita hitung dulu Belfast, maka 25 dikali 5 ditambah 30 dikali 9 tambah 30 kali 8 tambah 15 kali 9. Maka Belfast kita dapat angkanya ada 770 skor saja. Dan kita sudah memperhitungkan biaya yang tadi di sebelumnya. Kita memperhitungkan on time delivery, kualitas, dan juga environment. Nah setelah itu kita hitung buat Hong Kong dengan cara yang sama. Kita dapat angkanya di sini Hong Kong adalah 740 dan Silverport angkanya 335. Maka berubah nggak? Berubah. Berubah. Jadi salah satu contohnya kenapa integration tadi menjadi penting, karena ternyata kalau kita bicara total cost, hasilnya akan berbeda pada saat kita melakukan penilaian lain. Dan kita tahu persis bahwa dalam integration supply chain, disruption muncul. Disruption muncul akan berpengaruh terhadap apa? Disruption itu sering muncul adalah di time delivery dan kemudian di kualitas. Dan itu akan mempengaruhi pilihan terhadap supplier. Nah, maka di supplier assessment proses tadi, maka design collaboration menjadi penting. Sehingga biasanya sekarang banyak perusahaan ikut dengan early supplier involvement. Jadi supplier itu ikut terlibat dalam perencanaan perusahaan. Nggak lagi cuma jual beli. Makanya disebutnya ada integration seperti itu. Dan ada pre-sourcing dan ada value analysis. Dia lihat lebih jauh. Dan kemudian dia akan lihat sejauh mana dia bisa negosiasi. Karena umumnya dia akan fokus pada apakah kita punya kontrak yang efektif yang bisa memenuhi harga tadi, kualitas dan pengiriman. Umumnya ini jarang diperhatikan di Indonesia, terutama fokusnya biasanya lebih fokus ke harga doang kan. Tapi harga tadi kalau kita hanya fokus ke harga bisa jadi akan menghancurkan pasar. Karena pada akhirnya konsumen kita nanti juga tidak teredukasi problemnya di sana. Maka kita lihat dalam konteks negosiasi dengan supplier, apakah kita berbasis competitive orientation atau kooperatif? Karena kalau kompetitif kita hanya penting negosiasi harga murah. Tapi kalau kita kooperatif, kita ingin memastikan barang itu dikirim sesuai dengan kontrak kita. Sehingga biasanya ruang untuk bargain punya. Sehingga di sini proses akan berpengaruh pada sistem buying. Apakah kita bicara tentang procurement-nya itu bagian penting dari service? Jadi procurement jadi bagian penting dari service. Apakah kita menggunakan e-purchasing? Dan apakah kita bisa memastikan bahwa kita nggak perlu mengendalikan lagi pembelian? Kalau kita sudah berbasis kooperatif, kita bisa lose of control. Kita serahkan delegasi konsumen, bukan konsumen. Si supplier itu bisa mengirimkan barang lebih mudah.
tanpa harus dikontrol khusus. Maka biasanya ini yang kita sebut sebagai supply chain integration. Maka contoh kayak misalnya perusahaan kayak di Tiga Raksa itu si suppliernya itu bisa melihat data inventory dia, sehingga dia bisa saya harus kirim ini, dia bisa prepare. Contohnya seperti ini. Sama juga sekarang kita lihat Indomaret itu tidak ada lagi pengiriman pakai dus, tapi per item. Kenapa? Karena dia si Indomarko itu sudah bisa melihat data penjualan harian. Oh, barang stoknya habis hari ini, maka dia akan mengirimkan sesuai dengan jumlah forecast yang tadi. Sehingga terintegrasi. Coba bayangkan kalau masih ngirimnya pakai satu dus, banyak gudangnya, dia nggak bisa franchise. Kalau kayak gitu, karena harus bikin gudang. Dengan ini dia bisa minimalisir gudang seperti itu. Maka yang dilakukan, dia bisa menggunakan information exchange. Maka ada RFID, itu bisa dikontrol ya. Dan juga vendor manage inventories. Jadi si vendor itu bisa manage inventory sendiri. Jadi lebih terintegrasi. Tinggal bisa dilihat berapa stoknya segala macam. Sekarang aja teman-teman kalau mau belanja online itu bisa lihat berapa tinggal stoknya nih. Itu prinsipnya dasarnya seperti itu. Wah, ini toko ini barangnya stoknya tinggal 2, beli nih buru-buruan kan. Contohnya kayak gitu ya. Oke. Nah, maka kalau sudah, kita akan bergeser dari supplier relationship ini ke order fulfillment. Karena berikutnya, kalau Anda sudah bisa menguasai supplier, maka Anda berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka customer demand planning itu jadi salah satu yang penting karena kita memastikan bahwa kita bisa memfacilitate collaboration. Kalau bicaranya adalah mass customization, kita memastikan bahwa ini bisa difasilitasi dan juga kita bisa melakukan forecasting lebih baik. Setelah itu kalau kita bisa pastikan ini, maka supply planningnya menjadi lebih terarah karena pada bicara order, gitu ya, inventory management, operation planning dan resource planningnya menjadi lebih sesuai karena bisa terintegrasi. Karena bicara pemenuhan order, Anda harus mengkombinasikan antara demand dan supply. Di sini menjadi penting kalau Anda sudah punya produk, maka berikutnya ini bisa dipenuhi kalau Anda bisa memastikan ini tadi logistiknya. Siapa yang punya barang? Barangnya ada di gudang yang mana? Masih work in process atau sudah barang jadi? Lokasinya di mana? Seleksi pengirimannya Anda mau pilih menggunakan pesawat terbang, mau menggunakan kapal, atau dibawa sendiri? Sangat tergantung dengan pilihan Anda. Atau Anda bicara tentang kapasitas dan cross docking. Nah, maka kita bisa lihat contoh di sini. Ini adalah contoh dari Dell. Dell itu nggak punya toko, sama sekali nggak punya toko. Anda nggak akan pernah nemuin tokonya Dell. Di Indonesia itu nggak ada tokonya Dell, di luar negeri nggak ada karena prinsip bisnis model bisnisnya dia tidak mau ada aset berupa toko. Maka orang itu bicaranya beli hanya melalui komputer dan dia bisa desain, kirim pesanan, nanti dari pabrik dia kirim langsung ke konsumen. Kalau rusak gimana? Kirim langsung balik ke pabrik. Jadi yang sekali tidak ada. Maka kita bisa lihat sebetulnya kalau di kuliah di S3 saya kasih lihat dia bisnisnya value bisnisnya paling tinggi dan dia positif karena dia nggak punya toko. Tetapi Apple yang value-nya besar kalau secara bisnisnya dia value-nya negatif. Kenapa? Karena dia banyak toko. Ada perbedaan di sini. Dan di sini kita bisa lihat order fulfillment-nya dari website, voice to voice, face to face, direct sales masuk ke just in time. Dia memastikan bahwa kebutuhan konsumennya terpenuhi berdasarkan just in time. Dan kemudian akan masuk ke dalam travel slip, dia proses, dia assemble, testing, boxing, kirim langsung ke konsumen. Ini contohnya seperti itu. Dan dia bisa mengefisienkan bisnisnya. Pak izin bertanya Pak, kalau misalkan untuk konsep yang seperti Dell ini, kemudian kan artinya pelanggannya membeli secara langsung melalui website. Yeah. Tapi kan kalau misalkan di Indonesia tuh banyak kayak seperti kalau di Bandung tuh ada Bandung Electronic Center, kemudian di Mangga 2, kemudian banyak juga penjual-penjual komputer itu membeli secara banyak, itu berarti bisa juga ya melalui website ini. Berarti mereka kalau Dell itu sebenarnya basisnya dia website. Di Indonesia kenapa toko itu penting? Karena di Indonesia terutama para mas-mas ini kan kalau beli bukan dipengaruhi oleh spek, tapi mampir dulu kakak. Nah, dia dulu kan gitu. Orang Indonesia
itu secara bisnis itu bukan orang yang membeli karena produk, tapi tergantung salesnya. Betul Pak. Dan masalahnya adalah itu tidak efisien. Kalau bagi Dell itu value-nya kecil. Jadi dia mayoritas kita bisa lihat yang pakai Dell sama HP itu pasti business to business. Dan Dell fokus ke business to business. Nah tinggal kalau misalnya orang yang keluar dari kantor dia suka karena udah terbiasa dengan itu dia akan beli Dell. Oh, artinya mereka lebih banyak melakukan supply ke kantor-kantor seperti itu ya Pak? Ya, mayoritas memang bisnis to bisnis, tapi kalau kemudian orang yang kemudian bikin bisnis lagi atau segala macam atau keluar dari perusahaan dan dia pakai sendiri, dia akan tetap beli Dell. Karena kan ada user interface ya, kebiasaannya, ada kenyamanan kan situ. Kalau untuk Kan dijual, yang penting itu kan nyaman ya. betul. Iya, sungguh-sungguh. Ini Kalau- bahas komputer ya, bukan pasangan. Kalau dijual lagi berarti itu di luar dari bisnis to bisnis yang kan dia beli itu sendiri buat dijual lagi di Indonesia, karena kan orang-orang Indonesia banyak pengennya lihat secara langsung toko. Iya, kalau dia nggak ada urusan lagi, karena udah selesai. Oh, artinya mereka hanya menjual terus terserah kita mau apain gitu. Iya. Oh. Bisnisnya dia orang gedenya komputer. Kalau misalnya harus misalnya lebih susah cadangan kalau misalnya Kembali ke pabrik ya, iya dikirim langsung ke pabrik. saya bilang pengalaman menjualnya rusak. Jadi ya misalnya satu pabrik tapi itu tidak pada sedianya kali ini. Iya. Yang susah banget kalau misalnya. Kalau di Indonesia emang agak sulit, tapi dia bisa dikirim langsung ke Amerika. Tapi mahal Ya. Pak biayanya. Kalau selama masih dalam proses garansi sih sebenarnya enggak. Kalian kita nggak ngeluarin apa-apa ya. Mahal itu kan karena di kita di Indonesia Shipping. kerja pengennya langsung ada ya. Makanya biasanya dia di kantor, karena kalau di kantor itu pasti punya backup. Dan sebenarnya kalau logikanya simpel kan, kalau di Amerika itu sama sebenarnya. Mau dia pakai Dell, dia mau pakai HP, dia mau pakai Apple, semua data itu tidak ditaruh di laptop, cuma di cloud system. Jadi ini hanya device, hanya entry device. Tapi kalau kita kan ini kebanggaan. Makanya laptop itu suka dihias-hias ya. Komputernya juga dihias, ditandai dikasih bunga, dikasih apa segala sama. Langsung dipegangin, ada stiker. Makanya saya bilang ini orang Indonesia beli mobil buat apa? Buat gaya. Buat gaya gitu ya, buat gaya, mikir nanti seperti apa. Kalau orang sana beli mobil mayoritas ya buat kerja, ya laptop, handphone gitu. Fungsional. Kan cuma kita aja ya, barang-barang personal itu didaganginnya luar biasa. Termasuk kalau handphone kan casingnya gitu kalau macam custom, mobil custom. Sebenarnya itu nggak masalah sih, tapi secara bisnis kita kan konteksnya dia tahu bahwa itu barang yang cepat diganti. Jadi artinya kalau contoh Anda punya handphone, kemudian dikasih casing, saya sebagai pebisnis tahu bahwa saya nggak bisa saingan dengan produsen handphone ya kan, tapi saya bisa membuat casingnya dan sudah tahu dengan harga yang murah, tapi Anda paling 3 bulan ganti lagi. Harus spendingnya habis itu ini. Jelas ya? Lagi Pak? Segitu dulu Pak, nanti saya kalau mau tanya saya tanya lagi Pak. Siap. Nah, sekarang kita lihat kalau bicara order fulfillment ini kita bisa hitung nggak? Kita bisa hitung nggak? Maka kuliah sebelumnya masuk execution expected value. Jadi kalau kita bicara tentang productionnya seperti itu, order fulfillment, maka kalau kita memenuhi pengiriman dan segala macam, contoh misalnya di sini ada kita bicara power distributor. Dia logistik company buat lokal manufacturer, dan kemudian dia punya pilihan mengirimkan barang, apakah dikirimkan distribution center atau di assemble, maka dia punya pilihan seperti itu. Nah, kemudian dia bertujuan membangun distribution center, dan kemudian dia harus memastikan dia berapa truk yang dia beli, gitu ya. Maka dia akan amortisasi biaya truknya, dan kemudian bicara variable cost-nya, dan kemudian kalau kapasitasnya melebihi dari kebutuhan sebulan, maka dia akan menyewa truknya dengan nilai sebesar $2 per mile, dan kemudian setiap truk itu bisa digunakan 10.000 miles per bulan karena ada kapasitas produksi. Cuma di Indonesia aja sih ya,
truk itu bisa dipenuhi sampai atas, sampai jungkol, gitu segala macam. Produksi tiada hari tiada ini pokoknya kirim bolak-balik terus sebenarnya nggak bisa. Nah, maka requirement-nya itu harus dihitung dan dia akan mengestimasi probabilitas berdasarkan level demand dan kemudian jumlah kapasitas fleet. Maka kita bisa lihat ini requirement-nya menggunakan Smith Value. Kita tahu 100.000, 150.000, 200.000, 250.000. Fleet size-nya ini kalau kita mau punya 10, 15, 20, 25 dengan probabilitas kalau ada pakai 10 ada 0,2, 15 itu 0,3, 20 0,4 dan kemudian 25 itu 0,1. Dan kita tahu bahwa total probabilitasnya sama ya dengan di decision making itu 1. Pertanyaannya, kalau kita mau minimize expected cost, ya berapa truk yang harus dimiliki? Kan pertanyaannya gitu. Karena kita mau memenuhi order. Maka solusinya sama dengan seperti waktu itu sebelumnya. Kita harus menentukan biaya totalnya per bulan dan kemudian nanti tergantung apakah additional capacity-nya bisa kita sewa. Maka contoh kita hitung dengan 10 truk dulu dengan kapasitas 100.000 tadi. Sama dengan perkuliahan sebelumnya. Maka kita akan hitung berapa biaya 100.000 miles per bulan, gitu ya. Kemudian biaya cost of capital, variable cost, kemudian rental cost juga ditentukan. Maka kita dapat kalau 100.000, 110.000, 200.000, 250.000 miles. Ini adalah perkiraan keseluruhan. Maka kita dapat angkanya seperti ini, masing-masing 121.000, 221.000, 321.000, 421.000. Maka kita hitung expected value-nya tadi berdasarkan angka tadi masing-masing ya. Ini kan keseluruhan 10 truk. Ini tadi yang peluangnya 100.000, 110.000 dan lain-lain. Maka kita lihat ternyata kebutuhannya misalnya peluangnya adalah 0,2, 0,3, 0,4, 0,1 seperti yang dari awal, maka kita dapat angkanya 291.000 expected value. Dari yang 10 truk, kemudian kita dengan cara yang sama kita ganti jumlah truknya dan biayanya sesuai yang disampaikan. Maka hitung 15, 20 dan 25. Sehingga kita dapat angka di sini 10 truk ada 261, 15 truk ada 231.000. 20 truk 217.000, 25 truk 222.000. Kira-kira kita akan punya berapa truk? Dari hitungan ini. Ayo. Ini kan sudah pernah diajakin sebelumnya di 2 pertemuan sebelumnya. Jadi mana yang dipakai? Jadi ada minit truknya berapa? Berapa? 20. Karena nilainya paling kecil. Jadi kita tahu dari sini sebenarnya order fulfillment akan sangat menentukan kemampuan kita menetapkan berapa jumlah fleet size, berapa ukuran gudang segala macam dengan expected value. Jadi pada saat kita mengintegrasikan supply chain, maka kita tahu persis berapa biaya-biaya yang dibutuhkan berdasarkan opsi yang kita miliki. Seperti itu. Ya. Jadi tinggal kita lihat expected value-nya, cost-nya yang 10 terhadap 291.000, kalau 15 truk 221.000, yang 20 truk 217, 25 truk 220. Jadi kalau secara umum cost of capital kita ternyata berdasarkan angka yang ada, dari jumlah yang ada, maka sebenarnya kita akan punya truk sebanyak 20 dan itu adalah yang paling efisien untuk memenuhi order. Nah, oleh karena itu, setelah kita tahu bahwa order fulfillment, tadi kan kita bicara supplier, order, maka berikutnya setelah tahu order, kita bisa fokus pada bagaimana melakukan customer relationship, integrasi yang sana. Maka kita tahu bahwa customer relationship menjadi penting setelah Anda bisa memastikan bahwa supply-nya jelas, cara mengirimkan barangnya jelas. Jadi jangan salah, dalam operation itu customer itu baru kita bisa layani kalau Anda sudah bisa memastikan supply dan cara melayaninya. Kebanyakan orang mikirin cara melayani dulu baru mikirin supply. Pusing nggak? Pusing. Problemnya di sana karena Anda nggak punya batas. Kalau seperti itu Anda nggak punya berapa yang harus saya batasi. Makanya umumnya banyak perusahaan yang biayanya meledak.
Kenapa? Karena dia bicara melayani konsumen dulu, minta apa, kemudian ditarik ke belakang. Sehingga dia tidak punya bottom line. Berapa kebutuhan? Jadi berbeda cara pendekatannya. Oleh karena itu, kita bisa lihat kalau dia sudah bisa melakukan itu, maka dia bisa memastikan bagaimana program bisa untuk mengidentifikasi konsumen, menarik konsumen, membangun hubungan dengan konsumen. Prosesnya mau e-commerce, B2B gitu ya. Ini B2C ya, ini B2B. Dan kemudian bagaimana bisa Anda membuat order, placement, customer service menjadi lebih jelas seperti itu. Nah ini yang bisa kita lakukan. Nah setelah itu otomatis kita dari ketiganya kita harus tahu apa yang menjadi pengungkit supply chain. Pengungkit supply chain itu berarti otomatis bicaranya adalah sharing data. Kalau diintegrasi ya kita harus ada collaborative activities. Jadi Anda kalau nggak bisa kolaboratif dengan supply chain pasti akan kesulitan. Kemudian Anda harus bisa mampu mengurangi lead time, kemudian mengurangi lot size, dan kemudian bicara tentang berapa rasio kemungkinan supply Anda kekurangan, dan kemudian Anda harus mampu menggunakan everyday low pricing. Jadi untuk memaintain kemampuan supply-nya dan juga harus mampu bekerja sama dan dipercaya. Dan ini adalah pengungkit supply chain-nya untuk bisa performanya meningkat. Dan ukurannya pasti pertama adalah cost, time, quality, dan environmental impact. Dan itu yang basic. Nah kalau kita lihat pada konteks level sini dan performance measure ini, maka ini ada dampak dalam strategi bisnisnya. Dampak strategi bisnisnya adalah kira-kira seperti ini. Anda harus lihat dalam proses supply chain tadi, maka supply relationship, order fulfillment, dan customer relationship ada petakan. Dan otomatis di sini bicaranya cost, time, quality, delivery, dan environmentalnya dia petakan. Dan masing-masing ini sangat terkait bahwa kalau ada hubungan relationship customer seperti apa, order fulfillment-nya seperti apa, dan supply relationship seperti apa. Dari sini maka kita bisa memastikan contoh persentase order yang bisa diambil akurat, maka Anda harus lihat berapa persen order yang tidak terkirim. Kemudian Anda bisa lihat berapa persen supplier yang delivery-nya on time. Sehingga dia sangat terkait dengan integrasi. Ukuran yang terjadi di customer relationship itu akan dipenuhi melalui order fulfillment dan supply. Jadi logika integrasinya sangat jelas. Performance-nya menjadi sangat terukur. Jadi kita nggak bisa melihat masing-masing. Nah, dari sini kita bisa lihat apapun yang terjadi dalam di sini, cost, time, quality, dan environmental impact ini kita bisa petakan di sini, dan kemudian akan terpetakan ukuran-ukurannya pada order dan kemudian supply. Sehingga kita bisa membuat bagaimana kita bisa meningkatkan supply chain. Nah, salah satu yang penting dalam konteks supply chain adalah supply chain dan environment. Karena dalam konteks ini kita banyak bahas environment itu penting nggak? Penting banget, dan bahkan jadi penilaian dalam mengirimkan barang. Tetapi sustainability itu orang biasa bicara tentang environmental stewardship, kita sesuai dengan aturannya atau tidak, protectionnya seperti apa, kemudian mampu nggak meningkatkan produktivitas, apakah kita bisa fokus sustainability dengan meningkatkan produktivitas, itu challenge-nya. Apakah kita bisa minimalisir resiko terhadap sustainability, itu challenge-nya juga. Dan apakah inovasi bisa dilakukan. Nah, permasalahannya karena sebagian besar orang fokusnya hanya mikirin dari hulu sampai hilir, betul kan? Padahal dalam supply chain ada satu yang lebih penting ketimbang hanya mikirkan dari hulu ke hilir, tapi reverse supply chain. Maka dia harus bicara tentang bagaimana planning, implementing, controlling flow dari konsumsi itu kembali ke hulu, kembali lagi ke pabrik. Kenapa ini penting? Maka kita bisa bicara ini bagian dari closed loop supply chain. Kenapa reverse logistik penting? Tanya-tanya, kenapa reverse logistik penting? Karena dalam
upaya perusahaan mendapatkan konsumen, yang dilakukan adalah memberikan garansi. Kalau Anda menggaransi produk, maka barang yang digaransi itu pasti akan kembali. Tadi mikirin servis, mikirin sekarang itu adalah reverse logistik. Maka kita bisa lihat contoh seperti ini. Kalau Anda punya produk barang baru, ini akan diproduksi, didistribusikan ke konsumen. Maka kita tahu persis bahwa ini yang disebut sebagai yang merah ini adalah forward logistik. Dan ini jumlahnya kalau dibandingkan dengan reverse logistik lebih banyak yang reverse. Contohnya dari konsumen, dia return to processor, jadi bisa di repair, paling sederhana gitu ya, perbaiki, balik lagi ke konsumen. Tetapi ada juga yang tidak balik ke konsumen, direct reuse, kirim lagi. Ada juga yang di manufacture, balik lagi distribution. Ada juga yang masuk recycle part, production lagi. Dan kemudian ini ada yang masuk di dalam disposal. Dan kemudian dari product information bisa dikembangkan produk lain. Contohnya kira-kira apa? Yang dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Yang dari sini ke sini, ke sini. Ada yang tahu? Kalau apa contoh produknya atau perusahaannya? Kalau misalnya Anda udah dari konsumen, kalau yang sini kan gampang ya, habis produk kan di repair ya. Oke. Yang kembali ke prosesor langsung digunakan direct reuse, kirim lagi ke sini, atau kemudian dimanufaktur ulang sini, atau di recycle partnya production lagi mas. Smartphone kayaknya. Smartphone yang mana? Yang itu proses terus produk information. Sini aja. Handphone kayaknya. Kalau mobil jarang memakai. Bukan juga. Yang mana yang aqua? Misalkan Direct reuse. Jadi botolnya balik ke sini, ke galon, diisi, balik lagi ke sini. Tuh ya. Coca-Cola juga dulu paling banyak. Sabana masih lagi nggak? Tulangnya balik lagi. Jilat-jilat dulu, isi lagi, baru juga. Kalau yang ini apa? Di manufacture? Kalau yang pakai semua jalurnya itu yang saya tahu itu manufaktur PCB Pak. PCB. Misalnya kita produksi motherboard, kartu grafis, barang udah meluncur ke customer, ada yang bermasalah, balik melakukan proses RFA gitu, manufacture association, kita kembali ke toko, kembali ke pabrik. Nanti begitu balik lagi ke pabrik nanti ada pengetesan lagi, nanti dicek apakah bisa di repair, ternyata hanya error bisa diurus kembali, atau di manufaktur, atau misalnya udah kerusakannya cukup parah dia di recycle lagi menjadi pabrik. Oh, saya lupa. Tahu nggak PCB? Yang ibu-ibu biasanya nggak tahu PCB. Kalau cowok-cowok saya tahu. Tahu PCB nggak? Dalam komputer, dalam semua elektronik itu ada PCB. Tahu nggak kepanjangannya PCB? Jelasin mas. Printed circuit board. Printed circuit board. Isinya komponen bisa dipasang-pasang di situ. Zaman dulu, waktu saya masih SMP mainan PCB karena masih nggak nge-solder sendiri. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Sekarang masih? Hah? Sini kita bisa lihat dari reuse, jadi contoh kayak aqua, teh botol seperti itu bisa direct reuse seperti itu, dan itu berarti ada reverse logistik. Handphone, laptop, ini banyak yang dari customer return dari manufacturer. Maka ada produk namanya refurbish. Itu barang yang sudah dari manufacturer, contoh seperti. Tapi betul tadi disampaikan ada yang kemudian dicopot-copot partnya balik lagi, tapi itu kemudian dikirim ke negara lain yang berbeda yang mungkin masih membutuhkan. Karena Indonesia terjadi seperti ini. Jadi contohnya begitu. Yang menariknya lagi, kalau kita bicara Indomaret, barangnya harus semua nggak? Mbak, Ada return nggak?
Kalau return, kemudian dikirim kemana? Pabrik. Terus dari pabrik? Cuci gudang. Cuci gudang. Recycle. Tidak semua barang baru, ya, dia bahasanya tidak recycle, tapi dia masuk ke direct reuse, pindahkan tokonya. Kalau barang expired, Barang expired, pilihannya kemana? Kalau expired masuknya ke disposal. Harusnya ya, walaupun tadi kalau ayam tiren enggak ya. Pak izin Pak. Ayam tiren manufaktur. Pak izin bertanya Pak. Kalau misalkan di return karena keadaan yang misalkan barang ini rusak atau sudah kadaluarsa itu bagaimana Pak? Kan tidak bisa digunakan kembali. Ya, kalau barang kadaluarsa masuk ke disposal. Oh. Barang kadaluarsa masuk ke disposal. Tapi gini, barang kadaluarsa itu kan ada tulisannya expire sama best before. Yang best before bukan berarti barangnya rusak. Dia masih bisa dikonsumsi, cuma tidak sebaik kualitasnya sebelum tanggal itu. Kalau untuk kendaraan mobil yang mungkin dia ada yang recall gitu, ada sesuatu hal yang rusak, kan ada banyak ya Pak, seperti itu berarti diambil kembali untuk diperbaiki gitu. Iya, jadi masuknya ke repair. Oh. Kan barangnya mobilnya diambil cuma diganti barang yang di recall kan, misalnya airbagnya ada komponen itu yang diganti. Makanya prinsipnya karena ada garansi, maka barang itu pasti akan kembali. Makanya saya sampaikan, problem utama di supply chain itu bukan barang akhirnya cuma maju ke depan, barang balik. Barang balik itu salah satu problem yang juga contohnya paling utama sih. Jadi contoh misalnya banyak konsumen, misalnya laptop segala macam, kemudian dia problem dia kirim balik, ada yang langsung ngambil, ada yang tidak ngambil lagi kan gitu. Kalau di repair kan logika sederhananya yang paling susah dalam supply chain adalah memastikan komponen. Selama ada garansi kan berarti kita harus memastikan komponen. Jadi ini kan diperhitungkan berapa lama lifetime-nya. Konsumen pakai berapa lama? Ada yang tahu nggak perkiraan laptop itu normalnya dipakai berapa lama? 10. Kelamaan. Masa garansinya Masa garansi berapa lama? Setahun. 5 mungkin Pak. Paling lama itu ini diperkirakan 5 tahun. Tapi rata-rata konsumen akan pakai 3 tahun. pakai mobil ya? Sama kayak mobil. Mobil itu dulu didesain 20 tahunan kan. Tapi sekarang kan didesain untuk cepat rusak sebenarnya. Mending 5 tahun, dia akan didorong karena prinsip bisnis kan consumption. Oke. Jadi kalau yang jadi challenge-nya, kalau barang seperti itu, yang sekarang barang ini kan sebenarnya didesain untuk cepat rusak semua. Maka sebenarnya di skema ini Anda harus menyiapkan kalau pada konsumen-konsumen tertentu spare part. Makanya salah satu yang didorong adalah tidak ada spare part. Supaya beli baru. Yes. Wah, bisnis. Bisnis dong. Kalau pantas Jadi, kalau misalkan handphone tuh problemnya adalah gini, langsung. problemnya konsumen berpikir pengen beli barang mahal-mahal dengan asumsi dia akan jangka panjang kan, aware. Emang produsen mikirnya gitu. Coba Anda dalam shoes-nya produsen, Anda ingin konsumen Anda yang loyal itu pakai barang itu gak ganti-ganti? Anda ingin bahwa konsumen Anda beli lagi, ada kali beli lagi. Itu sebabnya Anda ngeluarin service. itu juga bisnis ya. Iya begitu. Ya sekarang bisnis ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Tapi spesifik sih yang konsul ini spesifik kasusnya yang tadi itu yang Temboso lah tadi ya? Yang dibalik diisi ulang itu yang pakai gelas pakai Kayu kaca. Jual kaca. itu secara bisnis menguntungkan itu dari mana Pak? Karena kan pasti bakal nambah biaya lagi buat muter-muter daripada kita kasih yang sekali pakai. Apa itu lama-lama akan hilang atau apa yang itu juga? Apakah bisnisnya pakai botol atau aqua galon itu masih untung atau enggak ya? Kadang-kadang aku udah Apa nggak yang sekali dengar. pakai itu akan menggantikan sama Kalau aku udah nanya Ya. gitu aku masih dengar. Logikanya kita harus tarik dari integration kan ke belakang. Ini kan semua integration. Kalau Anda menggunakan produknya itu berkali-kali direfill seperti itu, masalah yang paling besar di belakang itu ada selesai. Supplier. Anda cost of komponennya sudah berkurang satu.
jumlah suppliernya Anda sudah pastikan nggak akan nambah banyak. Karena nyari supplier kan susah kan. Jadi contoh kayak misalnya Aqua atau air mineral atau whatever dengan yang galon itu jelas buat dia lebih menguntungkan. Yang botol itu lebih menguntungkan ketimbang yang plastik. Kalau plastik Anda harus nyari suppliernya lagi. Dan Anda setiap saat harus mengganti teknologi. Karena plastik itu sudah pasti teknologinya tidak ramah lingkungan. Problemnya di situ. Sehingga biaya itu masih besar. Gitu kan? Dan Anda bersaing dengan yang lain. Tapi kalau ini kita memastikan seperti ini. Jadi contoh Coca-Cola, jadi kalau di kuliah manajemen tadi saya akan tunjukkan, sampai 2011 Coca-Cola adalah perusahaan nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia. Karena dia Coca-Cola bottling. Mayoritas dia paling pertama sebelum teh botol yang Anda kenal ini, dia paling pertama. Puluhan tahun, ratusan tahun muterin botol sedunia. Karena orang minum. Di tahun 80-an nggak ada botol plastik kayak sekarang orang pakai, semua botol kaca. Itu botol. Makanya kalau lihat paling sering waktu tahun 2008-an saya ngasih videonya di mana orang India nyuci botol Coca-Cola terus diisi sendiri. Bikin Coca-Cola palsu kalau di India. Contohnya gitu. Dan bersihnya kan gitu, wah gitu, cuci sendiri segala macam. Memang kalau di India mah ekstrim ya makanannya juga gitu. Ada yang pernah lihat video orang India bikin makanan? Sering Pak. Sering kan? Yang paling lucu pernah lihat ya orang India bikin makanannya dicuci sendiri gitu ya. Saya baru ada. Dia jijik kita makan. Saya pernah lihat yang ambil airnya dari got Pak. Yang paling ekstrim sebenarnya bukan itu. Di India itu toiletnya kan gak ada air. Oh iya. Jadi dia kan toiletnya cuma gitu-gitu aja gak ada air. Karena bayangkan penjualnya BAB terus dia makanan semua tangannya. Kenapa dari air? Jadi numpuk aja. Kok manis? Kata gue ini. Oke, jelas ya? Oke, ada lagi. Mulai. Cukup pusing ya bisnis. Ya, tapi ini bottom line. Jadi kenapa supply chain saya taruh di belakang? Karena semua yang Anda lakukan mulai dari econometric, cara bikin forecasting, cara faktor, Anda bicara tentang multi-level decision making, Anda belajar tentang game theory, decision making process, dan juga matematik, semua itu digunakan di dan keputusan ini menjadi sangat penting untuk memastikan kalau Anda bikin bisnis model, Anda tahu persis kenapa putusan itu diambil dan kenapa perusahaan itu hidden model bisnisnya. Perusahaan-perusahaan dia nggak cuma jualan, kalau contoh kayak Coca-Cola, dia basisnya terkenal supply chain, makanya dia nomor 1. Makanya orang kalau bikin perusahaan dia nyari orang supply chain-nya dari Coca-Cola. Walaupun ngomongnya kasar banget orang pasti itu, tapi dia paling efisien dan dia tahu persis bagaimana mengelola bisnis. Kita tahu persis dari gambar ini saja, contohnya Indomaret barangnya, bahkan dulu lebih ekstrim begini. Anda kalau mau tahu barang baru, beli barang baru itu pasti harusnya di hypermarket, bukan di Indomaret. Karena barang yang baru fresh production itu dikirimnya ke hypermarket. Jadi kayak ke Giant, ke hypermarket itu barang yang pasti baru fresh from the oven dari pabrik. Kemudian 2 minggu akan ditarik, itu masuk ke Indomaret. Kalau dia nggak laku ditarik, itu yang masuk ke pasar tradisional. Jadi kalau Anda beli di pasar tradisional, itu makanya biasanya sudah close to expire. Itu problem. Jadi kalau mau tahu rahasia perputaran seperti dan itu kita bisa lihat. Ini makanya kita bisa lihat customer return dari itu paling banyak. Ya. Cuman salahnya nggak ada yang dari makan ngambil. Nggak ada ya. Contohnya ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya? Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa di ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ujiannya seperti apa Pak? Ujian di ruangan. Di ruangan Pak? Open book Pak? Hah? Open book. Close book.
Kan menyenangkan ujian itu. Ayo bubar. Kuliah lagi. Yang jawaban Oh iya, nanti saya kirimkan ya soalnya. Saya lupa kompinya. Pelan otak saya, nggak dulu lah. Kasihan. Kalau otak saya berarti harus ada sambangan dulu ya. Kalau nggak ada sambangan yang dikirimkan. Salaman. Satu-satu. 015. Oke, baik, selamat istirahat semuanya.